Nah, itu dia cara-cara atau tips-tips yang sebaiknya jangan kamu lakukan sebagai adegan pembuka cerita. Hai, terima kasih masih bersama aku di sini dan kita akan membahas bagian kedua dari do and don't ya dalam membuat opening cerita. Nah, kita akan bahas nih yang kedua sekarang ya, apa-apa aja yang sebaiknya kita lakukan ketika kita membuat opening cerita. Poin pertama, dimulai pada momen yang penting. Kalau di bagian pertama tadi kan kita sudah bahas mengenai adegan bangun tidur yang ternyata nggak penting dilakukan atau disuguhkan dalam opening cerita. Nah, sekarang kita bahas ke momen-momen yang penting, momen-momen yang sekiranya itu penting, bersejarah bagi tokoh atau karakternya. Nah, kalau nih si adegan bangun tidur itu kita hilangkan, kemudian kita langsung menuju ke momen pentingnya. Nah, menurutku ini cara yang cukup menarik untuk disuguhkan dalam opening cerita. Kita tentunya harus bisa membuat pembaca penasaran dong, kira-kira momen penting apa sih yang dihadapi oleh si tokoh ini. Terus kira-kira kejadian apa sih yang nantinya akan terjadi di momen penting itu. Ya, itu kan cukup menarik. Poin kedua, penulis bisa menambahkan karakter yang unik sebagai opening cerita. Kalau kita punya karakter yang unik dalam cerita kita, nggak ada salahnya nih kita tampilkan ya mereka yang unik ini ke opening cerita, karena nantinya akan bisa membuat pembaca itu tertarik untuk terus membaca. Karakternya unik sekali, karakternya menarik ya, misterius, lucu, humoris, dan lain-lain. Kita pasti tertarik dong dengan karakter-karakter yang unik seperti yang sudah aku sebutkan tadi itu, yang humoris, yang misterius, ya toh, entah itu cara bicaranya yang lucu, cara bicaranya yang konyol, atau gaya bahasanya, atau bahkan kepribadiannya. Nah, penulis bisa coba untuk membuat satu adegan yang melibatkan tokoh itu ya, suatu kondisi, suatu adegan yang kira-kira cukup menarik lah dibuat untuk opening cerita. Tapi tentunya sekali lagi ya harus relevan dengan alur atau tokoh cerita, si tokoh utama cerita ya maksudku di sini. Poin ketiga, konflik. Nah, suatu cerita tuh pasti dong punya konfliknya kan. Kalau suatu cerita nggak punya konflik, jadinya kayak gimana? Hambar ya, mau ceritain tentang apa ya, itu nggak seru banget untuk membaca. Nah, ini juga bisa digunakan nih ya, kita menghadirkan permulaan konflik dalam opening cerita. Ketika kita menyuguhkan konflik sebagai opening cerita, pembaca itu akan lebih tertarik dan yang pastinya gak bertele-tele. Poin keempat, sentuhan emosi. Dengan pembuka cerita tipe ini, pembaca itu akan seolah-olah merasakan atau membayangkan diri mereka berada di situasi yang sedang digambarkan oleh penulis. Adegan untuk opening cerita seperti ini mempunyai kesempatan bagi pembaca untuk membayangkan atau merasakan emosi yang sedang dirasakan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Poin kelima, faktor ketakutan. Biasanya nih tipe yang seperti ini itu berada di novel-novel thriller atau horor. Ya, biasanya dibuka oleh adegan-adegan tentang ketakutan. Faktor ketakutan bisa menjadi pilihan yang tepat sebagai pembuka cerita atau opening cerita nih. Yang pastinya dengan sentuhan kreativitas, adegan faktor ketakutan ini juga bisa kita gunakan dalam genre-genre atau genre-genre novel yang lainnya selain thriller sama horor. Poin keenam, kejutan atau teka-teki. Opening cerita atau pembukaan cerita yang ada teka-tekinya itu membuat pembaca itu kan nanti akan berhenti sejenak untuk berpikir ya, atau kemudian dari pikirannya itu ya, atau rasa penasarannya itu akan lantas membuat pembaca terus membalik halaman demi halaman novel yang sedang atau cerita yang sedang kalian suguhkan.
Jadi untuk poin yang ke-6 ini bisa banget kamu coba untuk opening cerita. Poin ke-7, adegan memukau. Kalimat membuka yang manis memang bisa membuat pembaca itu tertarik ya, terhanyut dalam cerita yang kita suguhkan. Sama nih seperti kalimat-kalimat manis yang diucapkan oleh si doi kepada kita yang buat kita melting dan terbayang-bayang wajahnya setiap saat. Ya kan, seperti itu. Jadi kita juga bisa menggunakan tipe yang ke-7 seperti ini, yaitu kalimat-kalimat yang memukau. Baiklah, itu tadi penjabaran adegan-adegan apa aja yang sebaiknya jangan dan kita gunakan sebagai opening cerita. Jangan berhenti belajar dari novel-novel yang sudah ada sebelumnya. Kita baca adegan pembukaannya, kita serapi, kemudian kita maknai opening cerita pada novel yang sudah kita baca itu. Kemudian kita olah, kita melakukan kreativitas, inovasi-inovasi baru dalam membuat opening cerita. Ada baiknya kita membuat opening cerita yang berbeda dengan cerita-cerita yang sudah ada. Tentunya kamu juga harus melakukan proses kreatif dalam membuat pembaca itu tertarik untuk tetap membaca ceritamu dari openingnya. Ingat nih, kalimat atau paragraf pembuka dalam opening itu akan menentukan mindset pembaca akan dibawa ke arah mana. Apakah penulis ingin membuat pembaca merasa bahagia, sedih, marah, kecewa, dan lain-lainnya itu bisa digambarkan dari openingnya. Sekian dulu video kali ini, dan terima kasih kamu sudah menyimak penjelasan aku dari bagian 1 sampai bagian kedua, dan aku gak sabar banget untuk bertemu kamu di video aku selanjutnya. Hai, apa kamu menikmati konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga bisa banget untuk share ke teman-teman kamu, dan teman-teman kamu bisa mampir ke sini. Jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Video yang ini juga gak kalah bagus, jadi tonton semuanya ya.